Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya, khusus anak-anak kami kelas 10 akuntansi maupun TKJ. Kita lanjutkan materi kita dari minggu yang lalu, yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, kalau kemarin yang kita bahas tentang pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian fungsinya. Nah, sekarang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, kita bahas dulu tentang pemerintah pusat, ya. Nah, ada tiga kedudukan dan peran pemerintah pusat yang di dalamnya adalah masih tentang pelaksanaan otonomi daerah. Nah, peran pemerintah pusat di sini adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, mengelola daerahnya yang diurus oleh masing-masing kepala daerah. Dan peran pemerintah pusat di sini adalah memberikan wewenang, ya. Nah, kemudian setelah diberikan pemerintah pusat wewenang, maka pemerintah pusat juga akan meminta pertanggungjawabannya. Apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Nah, apa hasilnya? Maka pemerintah pusat juga meminta pertanggungjawaban. Nah, pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ibu ulangi, pemerintah pusat di dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi atau 3 peran, ya, atau apa kedudukannya. Yang pertama ada disebut fungsi layanan. Fungsi layanan di sini adalah bahwa di dalam melaksanakan pelayanan kepada daerah, maka daerah akan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya tanpa diskriminatif, tanpa membeda-bedakan, tanpa mengelompok-ngelompokkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian ada disebut fungsi pengaturan. Ya, fungsi pengaturan di sini adalah bahwa pemerintah daerah harus mengatur, mengelola sesuai dengan kondisi, kemudian sarana fasilitas yang ada di daerah tersebut untuk mengatur daerahnya. Jadi di dalam hal ini masyarakat yang ada di daerah itu sendiri harus mendapatkan hak dan apa hak dan kewajibannya. Kalau seperti kita di daerah, ya, apa hak kita? Yang jelasnya hak mendapatkan keamanan, ketertiban, ya. Kemudian kita juga berhak mendapatkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Kemudian apa yang harus kita berikan kepada pemerintah? Nah, itulah seperti yang kita bilang bayar pajak. Pajak ini adalah termasuk untuk pembangunan daerah. Kemudian satu lagi, yang ketiga, fungsinya adalah pemberdayaan. Nah, di dalam fungsi pemberdayaan ini kepada pemerintah daerah, mereka mengumpulkan semua SDA yang ada di daerah kita di satu kabupaten supaya mereka tahu mana sumber daya yang masih kurang, mana yang berlebih. Jadi dia mengatur, mengelola semuanya. Nah, dengan rencana-rencana ataupun yang sudah sebelumnya mereka rencanakan, itu yang harus dilaksanakan. Nah, 3 fungsi ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Baik anak-anak kami lanjutkan minggu depan. Bu lanjutkan minggu depan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.